Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misafa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ingkaran dan pembuktian langsung. Baik, di sini saya sudah menyiapkan dua persoalan terkait ingkaran dan pembuktian langsung. Persoalan pertama yaitu if x element r and 0 kurang dari x kurang dari 4 dan 4 per x kali 4 min x lebih dari sama dengan 1. Yang kedua, if two integers have the same parity then their sum is even. Jadi pernyataan tersebut akan kita buat yang pertama pembuktian dengan bukti dengan pembuktian langsung, dan yang kedua negasinya atau ingkaran kalimatnya. Baik, sebelum kita mencari bukti, sebelum kita buktikan dan kita negasikan, pertama-tama untuk mengingat kembali berikut outline dari direct proof atau pembuktian langsung. Yang pertama yaitu jika P maka Q, maka buktinya misalkan P dengan demikian Q, seperti itu. Selanjutnya untuk menegasikan, di sini kita perlu mengingat kembali De Morgan's Law atau hukum De Morgan. Di sini negasi P dan Q itu sama dengan negasi P atau negasi Q. Kemudian negasi P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Kemudian yang selanjutnya ada negasi P maka Q sama dengan P dan negasi Q. Kemudian ada negasi, ini kontor untuk setiap itu sama dengan terdapat, seperti itu. Baik, untuk penyelesaian yang pertama, if x element r and 0 kurang dari x kurang dari 4 dan 4 per x kali 4 min x lebih dari sama dengan 1. Baik, jika kita artikan, kira-kira artinya jika x elemen r dan 0 kurang dari x kurang dari 4, maka 4 per x kali 4 min x lebih dari sama dengan 1. Untuk pembuktian langsungnya sendiri, yang pertama kita asumsikan 0 kurang dari x kurang dari 4. Seperti yang telah kita lihat outline-nya tadi, jadi mulainya harus dari ini, harus dari sebelum kata maka ini, harus dari jikanya ini, harus dari P-nya. Jadi suppose P maka therefore Q. Jadi kita asumsikannya yang P. Jadi yang P nya itu 0 kurang dari x kurang dari 4. Jadi kita asumsikan 0 kurang dari x kurang dari 4. Maka apabila kita kurangi 2 di tiap ruasnya menjadi min 2 kurang dari x min 2 kurang dari 2. Selanjutnya kita kuadratkan x min 2. Karena bilangan kuadrat itu pasti positif, jadi x min 2 kuadrat itu pasti lebih dari sama dengan 0, gitu. Kemudian apabila kita jabarkan x min 2 kuadrat menjadi, kalau kita jabarkan menjadi x kuadrat min 4x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya apabila kita pindah ruaskan x kuadrat min 4x, hasilnya menjadi 4 lebih dari sama dengan 4x min x kuadrat ini. Selanjutnya jika x nya kita keluarkan dari sini, jadi hasilnya menjadi 4 lebih dari sama dengan x dikali 4 min x. Baik, karena 0 kurang dari x kurang dari 4 dan x dikali 4 min x kurang dari sama dengan 4, maka 4 per x kali 4 min x lebih dari sama dengan 1. Baik, jadi mungkin untuk pengerjaannya sendiri bisa kita lihat dulu bentuk ini. Jadi caranya pembuktian langsung itu kita harus memodifikasi P ini sedemikian rupa hingga dia bisa memenuhi Q, kayak gitu. Nah, untuk di kasus ini kita bisa lihat kalau di sini
bentuknya key-nya pecahan, sehingga syarat yang diperlukan untuk pecahan di sini ada syaratnya. Baik, bentar. Untuk syaratnya sendiri bisa di sini pecahannya kan X dikali 4 min X. Syarat pecahan yang pertama itu X dikali min X, itu yang pertama harus lebih dari 0. Oh, tidak sama dengan 0 ya, sorry, tidak sama dengan 0. Kemudian syarat yang kedua, dia karena di sini dimintanya lebih dari sama dengan 1, dan kalau kita yang sudah kita tahu 4 sebuah pecahan bisa lebih dari 1 apabila pecahan di bawahnya itu karena ini atasnya sudah positif, berarti bawahnya juga harus positif agar dia lebih dari 1 ya. Jadi ini penyebutnya harus lebih dari positif, lebih dari 0, dan juga dia agar lebih dari sama dengan 1 karena nilainya 4. Jadi dia harus di antara 0 sama 4 kayak gitu. Harus positif dan kurang dari 4. Kenapa? Kalau misalkan penyebutnya lebih dari 4, ini bisa dia tetap positif tapi dia kurang dari 1 kayak gitu. Nangkep ya? Jadi kalau misalkan ini bawahnya 16, penyebutnya 16, jadi ini kan jadi 4/16 atau 1/4. 1/4 kurang dari 1 kayak gitu. Jadi untuk syarat yang kedua mungkin karena di sini X udah 0, X-nya udah lebih dari ada di antara 0 sampai 4, jadi dia sudah pasti positif ya. Jadi syarat yang pertama udah pasti terpenuhi. Kemudian yang syarat yang kedua tadi apa ya? Lebih dari 4. Nah, jadi kurang dari 4. Jadi ini ini karena tandanya lebih dari sama dengan 1, berarti bawahnya itu boleh 4 ya. Jadi 4/4 kan sama dengan 1, jadi 4 masih masuk ya. Jadi syarat yang kedua itu kurang dari sama dengan 4 kayak gitu. Oke. Oh ya, sama lebih dari 0 ya. Oke, jadi di sini syarat yang pertama sudah terpenuhi karena dari pernyataan yang diberikan yaitu 0 kurang dari X kurang dari 4. Jadi ini nggak mungkin 0 karena dia bukan 4 juga bukan 0, jadi dia nggak mungkin 0. Kemudian jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian yang syarat yang kedua yaitu 0 kurang dari X kali 4 min X kurang dari sama dengan 4. Nah, ini yang kita cari ya, yang kita acak kita modifikasi ini biar syarat ini juga terpenuhi kayak gitu. Jadi mungkin gimana sih kok kepikiran dijadiin X min 2 kuadrat terus dijadiin kayak gini. Nah, itu kalian bisa mulai dari dari sini gimana mau dibentuk kayak gimana. Nah, ini kan kita mau bentuk ke bentuk X dikali 4 min X. Nah, itu caranya bisa dengan kayak gini, X min 2 kuadrat kemudian dijabarkan
kemudian dipindah ruaskan, dan akhirnya ketemu X dikali 4 min X kurang dari sama dengan 4, seperti itu. Nah, karena kedua syarat sudah terpenuhi, ini dihapus saja. Karena 0 kurang dari X kurang dari 4 dan X kali 4 min X kurang dari sama dengan 4, maka 4 per X kali 4 min X lebih dari sama dengan 1 terbukti. Baik, selanjutnya untuk ingkaran pernyataan. Ingkaran pernyataannya seperti yang tadi udah ini di De Morgan's Law. Di sini negasi P maka Q sama dengan P dan negasi Q. Nah, mungkin untuk pertama bisa kalau masih bingung apa sih P, apa sih Q, itu bisa dilihat dari bentuknya ya. Jika sesuatu maka sesuatu. Nah, ini berarti P dan Q. Nah, ini aku tulisin lagi bentuknya, negasi P maka Q itu sama dengan P dan negasi Q. Untuk P nya aku misalin P nya itu X elemen R dengan 0 kurang dari X kurang dari 4. Nah, dan untuk Q nya sendiri 4 per X dikali 4 min X lebih dari sama dengan 1. Oke, sehingga ingkarannya menjadi kayak gini, negasi 0 kurang dari X kurang dari 4, maka 4 per X dikali 4 min X lebih dari sama dengan 1 itu ekivalen dengan 0 kurang dari X kurang dari 4 dan negasi ini 4 per X dikali 4 min X lebih dari sama dengan 1, dan itu ekivalen dengan 0 kurang dari X kurang dari 4 dan 4 per X dikali 4 min X kurang dari 1 gitu. Nah, di sini aku nggak tulisin lagi X elemen R karena 0 kurang dari X kurang dari 4 kalau nggak ada pernyataan kalau dia bilangan bulat berarti dia masuk bilangan real, soalnya dia merupakan apa ya, interval gitu. Kemudian ini jadi negasi P maka Q, negasi P maka Q ini itu ekivalen dengan P dan negasi Q kayak gitu. Kemudian ini negasi Q, jadi kalau ada pertidaksamaan kayak gini, ini pertidaksamaan dinegasikan, itu tandanya aja yang dinegasiin, jadi ininya nggak usah diubah, angka-angkanya ini nggak usah diubah, jadi cuman tandanya dirubah karena ini lebih dari sama dengan, tandanya jadi berubah menjadi kurang dari kayak gitu. Oh ya, terus kemudian diubah lagi karena mintanya pernyataan, jadi diubah lagi ke pernyataan. Jadi ingkaran dari pernyataan tersebut adalah X dan R atau X elemen R dan 0 kurang dari X kurang dari 4 dan 4 per X dikali 4 min X kurang dari 1. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu if two integers have the same parity then their sum is even. Try cases. Jadi kalau ada tulisannya try cases itu biasanya itu kasus ya. Jadi ada kasusnya. Jadi dibagi beberapa kasus kayak gitu. Untuk ini artinya jika dua bilangan bulat memiliki paritas yang sama, maka hasil jumlahnya genap. Oke, jadi paritas itu ganjil genap gitu ya. Jadi kalau misalkan dua bilangan bulat memiliki paritas yang sama, berarti ada dua bilangan bulat yang sama-sama ganjil atau sama-sama genap kayak gitu. Terus kalau misalkan ada dua bilangan bulat memiliki paritas yang berbeda, berarti satunya ganjil, satunya genap kayak gitu. Nah, di soal ini
Jika dua bilangan bulat memiliki paritas yang sama, maka hasil jumlahnya genap, kayak gitu. Oke. Dengan pembuktian langsung, pertama-tama kita asumsikan x, y elemen z memiliki paritas yang sama. Maka kita mempunyai dua kasus. Kasus yang pertama, jika x, y keduanya gasal, dan yang kasus yang kedua jika x, y keduanya genap. Jadi untuk yang pertama, jika x, y keduanya gasal, maka terdapat a, b elemen z yang bersifat x sama dengan 2a plus 1 dan y sama dengan 2b plus 1. Jadi x sama dengan 2a plus 1, kemudian y sama dengan 2b plus 1, itu merupakan sifatnya bilangan gasal. Sifatnya bilangan bulat gasal itu bilangan gasal itu x sama dengan 2a plus 1, gitu. Definisinya. Jadi kemudian ini juga seperti itu, sehingga x plus y sama dengan, ini kita substitusikan nilai x dan nilai y nya, jadi 2a plus 1 ditambah 2b plus 1 sama dengan 2a plus 2b plus 2, atau sama dengan 2 dikali a plus b plus 1 sama dengan 2k, dimana k sama dengan a plus b plus 1. Dengan demikian hasil jumlahnya genap. Baik, jadi mungkin sampai sini juga nggak apa-apa, pekerjaannya sampai sini nggak usah sama dengan 2k juga nggak apa-apa, tapi ya buat lebih afdalnya aja. Jadi pokoknya kita bisa tahu dia itu hasil jumlahnya genap karena dia udah merupakan kelipatan 2 kayak gitu. 2k bentuknya udah 2 dikali sesuatu kayak gitu. Oke, jadi untuk kasus pertama terbukti, untuk kasus pertama hasil jumlahnya genap. Nah, ini belum membuktikan. Jadi kita uji coba ke kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua, jika x, y keduanya genap, maka c, d elemen z yang bersifat x sama dengan 2c dan y sama dengan 2d, sehingga x plus y sama dengan 2c plus 2d sama dengan 2c plus b sama dengan 2l, dimana l sama dengan c plus b. Dengan demikian hasil jumlahnya genap. Ini juga sama, ini x nya kita peroleh dari definisi bilangan genap, begitu juga dengan y nya. Selanjutnya kita jumlahkan dan ternyata hasilnya genap kayak gitu. Oleh karena pada kedua kasus di atas hasil jumlah x, y elemen z yang memiliki paritas yang sama adalah genap, maka pernyataan tersebut terbukti. Baik, untuk selanjutnya ingkaran pernyataan. Ingkaran pernyataan dari ini, jika dua bilangan bulat memiliki paritas yang sama maka hasil jumlahnya genap, gitu kan. Jadi pertama-tama kita misalin dulu. Ini bentuknya jika P maka Q ya. Oke. Karena bentuknya jika P maka Q, maka negasinya bentuknya seperti ini. Negasi P maka Q, terus kasih ekuivalen dengan P dan negasi Q. Kalau kita misalkan P-nya dua bilangan bulat memiliki paritas yang sama dan Q-nya hasil jumlahnya genap, maka ingkaran pernyataannya menjadi terdapat dua bilangan bulat dengan paritas yang sama, jadi tetap P, ini P dan negasi Q. Negasi hasil jumlahnya genap apa? Berarti ya hasil jumlahnya gasal kayak gitu. Jadi ingkaran pernyataan tersebut yaitu terdapat dua bilangan bulat dengan paritas yang sama dan hasil jumlahnya gasal. Sekian pembahasan tentang ingkaran dan pembuktian langsung dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.